Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Indonesia. Karena selama ini kita melihat bahwa keberadaan Depok ini sudah masif, sudah banyak seluruh Indonesia. Tapi keterwakilan kita dalam ke pemerintah, misalnya dalam membuat regulasi itu tidak ada. Ada sih asosiasi yang lama ada jelas, tapi kita lihat tidak berperan aktif, tidak terlalu membela kepentingan usaha Depok. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian materi dari Bapak Arif selaku Ketua DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Bapak Arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga salam serta sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan limpahan segalanya yang diberikan pada pagi dan siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Meskipun mohon maaf sebelumnya, saya menyatakan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah pengajian, kepada Bapak Ibu sekalian karena keterlambatan saya. Sebenarnya saya juga sudah merencanakan dan berangkat di rumah sepagi mungkin, tapi ternyata mohon sekali karena di jalan tak bisa kita prediksi. Jalannya tidak cukup 1 jam, sudah kita rencanakan 1 jam, ternyata 1,5 jam. Ternyata sampai sini juga masih terlambat. Dan saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama pengurus di Perdana Minggu Provinsi Daerah Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada tuan rumah Bapak Kusnadiar beserta kru dan karyawan, segenap karyawannya yang telah mempersiapkan sedemikian rupa acara pada siang hari ini, baik tempat maupun akomodasi yang lain yang sudah dipersiapkan sedemikian detail. Untuk masing-masing calon pengurus di wilayah kabupaten dan kota di Jombang maupun di Pak Nurul nanti diserahkan form kesanggupan ke sebagai pengurus di DPD kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Yogyakarta. Monggo Pak, untuk sarung bantul diserahkan ke Pak Wandi atau Pak Teguh, silakan. Ada berapa, 5 atau berapa cukupnya? Berapa Pak? Untuk di kulit itu nanti diserahkan ke Pak Presiden dan Pak Teguh, jika rekan-rekannya sudah diisikan untuk surat pernyataan komitmen harus berfungsi dunia hidup.
Lima sama Pak Wanto Pak Wanto Mas itu yang seluruh Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena mungkin target kita juga kasih waktu, makanya mohon maaf kita bagi waktunya agar semuanya bisa masuk dengan juga kita targetkan. Untuk di Kabupaten Sleman barangkali dua mewakili selain Pak Justinus Juhadi Bantul, Pak ini sudah lalu ya. Dari Bantul juga Pak, kebetulan tadi sudah ada pengurusan DPD Pak. Jadi kebanyakan Pak dari gunung itu Pak dari Pak Pak Doya, Pak Alfi dulu dari gunung itu. Untuk Kabupaten Sleman ini belum siap. Program kayaknya ada yang mewakili juga. Saya mengizin Pak program berkenan juga di menurut Pak Pulau sanksi matur di Pak betul Pak. Ya, kami sudah tahu Pak Nusaru Pak, dan Nusaru kami kayaknya gunung itu, misalnya udah bikin saya di gunung itu sama di Rokok sebenarnya kok jauh dari itu. Mungkin itu yang merupakan jarak kita masuk. Monggo Pak, saya turun. Itu ternyata RO itu nggak bisa segitu Pak. Nah akhirnya mesin itu dipasangnya ke dinas lingkungan itu 3 bulan lab semuanya itu baru selesai Pak. Jadi prosesnya memang lebih panjang, ikutnya dipasang akhirnya dipasang bulan. Jadi kalau sekarang ini Pak untuk RO ini kan sudah familiar dari dinas kesehatan, kemudian mereka sudah paham gitu loh. Dan ini memang menjadi kendala juga, memang ini adalah nanti edukasi tadi Pak, saya kira. Kemudian kalau sudah edukasi, kalau masalah harga, Pak, itu memang setiap daerah benten-benten nih. Untuk air mineral aja kan ada yang 350.000 per 7 liter, ada yang 450 Pak. Nah ini yang kami himbau juga kepada penyedia air minum nih, depo nih, penyedia air baku nih, termasuk ada beberapa itu pertama dari penyedia sendiri kurang memberikan kepastian. Artinya hasil lab itu kan sebenarnya kalau untuk perusahaan-perusahaan gede udah harusnya 1 bulan itu minimal Pak, setiap depo itu harus dikasih baru nih hasil labnya yang baru bahwa air yang saya jual ini pun syarat. Tetapi dari pihak pembeli kan juga banyak yang nggak paham Pak. Penting diberi banyak mulainya semua beli seperti yang bagus. Nah ini nanti hal-hal seperti ini yang menjadi standar kualitas air minum ini bahwa kita bersama-sama kita perhatikan supaya nanti ke depannya itu image isi ulang itu nggak jelek. Jadi image depo-depo isi ulang nggak jelek itu harus kita perbaiki dengan cara kualitas kita. Kemudian nanti memang berharap juga edukasi tadi untuk izin ya. Tapi memang kalau untuk izin itu setahu saya agak sulit Pak. Tapi nggak tahu itu izin itu hanya segelintir depo Pak yang punya izin ya. Karena nanti biasanya kan ke dinas lingkungan dulu dicek dulu baru selesai. Tapi nanti kalau Pergamindo punya apakah yang dicek speknya apa air bakunya ini seperti ini nanti kan bisa memberikan ini loh. Kalau mau kalau depo ini yang mau ikut izin Pergamindo itu sudah punya ini ya, hanya harus dipersiapkan kan gitu. Saya kira beberapa hal yang kami sampaikan karena juga saya tidak begitu dengan komunikasi dengan yang di Probolinggo, tapi saya tahu orang-orangnya. Nanti kami sampaikan bahwa
bahwasanya di Jogja ini ada beberapa itu nanti biar bergabung paling tidak pengurusnya lah, nanti kami sampaikan ada nomor teleponnya Mas Heru, nanti biar beliau menghubungi ke sini. Saya gitu Pak Eka Menegam, terima kasih Pak Edi atas saran dan masukannya. Tentunya mohon maaf karena waktu juga mungkin belum bisa kami tanggapi secara hari ini, tapi barangkali sebelum saya menjawab pertanyaan mungkin bisa berikan kesempatan kepada dan itu sudah mempunyai sertifikat. Kemudian komitmen yang selanjutnya adalah hasil lab. Hasil lab itu ada yang 6 bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 1 tahunan. Monggo silakan itu dikoordinasikan dengan dinas kesehatan yang dibutuhkan untuk penggunaan komitmen ini, yang mana Pak kita sepakati bareng. Itu ya. Kemudian komitmen selanjutnya adalah IKL, inspeksi kesehatan lingkungan, baik secara mandiri maupun secara inspeksi benar. Secara mandiri kita tuliskan Bapak sekalian, ada inspeksi di PMK 14/2021 itu ada draft IKL, inspeksi kesehatan lingkungan. Silakan itu menjadi gambaran. Kemarin waktu pelatihan dan badan itu juga mengadakan ya Pak ya, itu untuk IKL, format IKL-nya kita sampaikan apa yang harus dipenuhi. IKL itu panjang, ada penilaiannya. Kalau dulu penilaiannya 70% harus memenuhi persyaratan, artinya nilainya 7. Kalau sekarang kalau dasarnya sudah meningkat ke 8, Bapak Ibu sekalian, siap nggak kita memenuhi persyaratan seperti itu? Kita dengan form IKL tersebut bisa menilai secara mandiri di bot kita sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian setelah itu kita upload ke link ISS, otomatis itu akan masuk ke dinas terkait. Otomatis Nah, itu akan direspon oleh dinas terkait. Ini Pak Bambang akan direspon oleh dinas terkait dengan dinas kesehatan dalam rangka penerbitan SHS sertifikat layak higien dan sanitasi. Akan direspon, tentunya akan ada konfirmasi, akan ada IKL benar, nanti akan datang ke bot kita. Ini tidak pernah disisikan dari IKL. Ya. Sebagai contoh saja, bahwa depot tersebut harus memenuhi misalkan ada tempat cuci tangan, nah itu di IKL ada. Kalau belum ada disesuaikan, segera bikin tempat cuci tangan misalkan. Itu ada IKL-nya. Nanti saya sampaikan untuk IKL yang perlu diisikan. Bisa Pak, sudah sangat tepat. Saya itu untuk pengurusan sampai ke tingkat SHS, kalau itu sudah memenuhi komitmen semuanya, tentunya dinas kesehatan segera membuat rekomendasi ke BPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, itu di tingkat kabupaten, itu yang berwenang mengeluarkan SLHS dengan rekomendasi dari instansi dinas terkait dengan dinas kesehatan. Jadi perizinan sama ke SLHS itu yang melanjutkan, bukan dinas kesehatan. Kalau kemarin kita dikeluarkan di dinas kesehatan, sekarang dengan penggunaan komitmen itu nanti secara offline sudah ada, tinggal kita print saja. Si SLHS sudah keluar, sudah terverifikasi. Kalau SLHS-nya ditempel di lalai hilang, kita bisa print lagi. Kalau dulu kan cuma satu satu lembar, hilang ya sudah. Kalau ini yang penting berlakunya 3 tahun. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya Pak, itu harus secara nyata kita lakukan. Kalau kita cuma awang-awang saja, ya berhasil Pak. Kayaknya kok berat ya, itu nanti akan berlanjut lagi ke tingkat perizinan yang terverifikasi ke dinas perindustrian. Itu ada lagi masuk ke SIKINAS Pak. Ini ada SIKINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Itu ada komitmen lagi yang harus dipenuhi. Itu nanti kita arahnya sampai ke situ bahwa akan kita kawal sampai ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit
yang pertama memberikan apresiasi kepada pengurus DIY maupun pengurus besar. Tanpa ada orang yang mempunyai semangat begini, asli itu kurang sudah kita. Ulangan dong. Percuma kita punya orang-orang demikian tapi nggak ada yang punya niat untuk mengurusi. Gini oke. Pokoknya betul, orang-orang itu betul. Tapi nggak ada orang yang pengen mengurusi. Ini ada orang yang mau mengurusi. Itu semua. Pak Susman, Pak Susman tadi pengurus. Ketua. Saya baru kenal tadi. Pada saya ngurusin di kota Minum asosiasi baru tahun 2000 dah ngurusin di kota Minum. Tapi karena saya juga terbatas waktu ngurusin sak kabupaten. Untuk ngurusin yang provinsi atau yang pusat sudah ada orang yang mau bersedia ngurusin, kita sudah atur jempol. Dan terima kasih sekali. Dan di sini yang ada di sini sudikah panjenengan untuk bisa memajukan depot air minum? Tapi nggak ada niatan di sini, nggak bakal maju. Percuma dengan dikumpulin di sini nggak ada niatan untuk membangun, membentuk ingatnya apa? Asosiasi, perkumpulan dunia air minum. Kalau tidak ada niatan dari diri kita, percuma kita ada asosiasi, ada rasa sebagai ketua asosiasi tidak bisa memasak. Dipaksa, mereka punya hak berguna kucing, atur, ya. Kita sudah membuat aturan di kota minum setiap harganya, ada yang lebih murah. Dan kalau lebih murah itu belum tentu baik. Ini kalau ada permasalahan di permukaan, pasti ketuanya di dalam kepolisian, dan kesehatan, dan wartawan. Ini saya sudah saya lakukan bertahun-tahun. Ada permasalahan di media, mesti ketuanya juga. Pak, apa benar di kota minum ini menggunakan air sumur? Yes. Bagaimana? Saya selalu menyampaikan ke Pak Tuan ya, meskipun demikian ya, bahasanya tolong jangan terlalu vulgar yang miring-miring. Mereka juga mereka ingin usahanya hidup. Ada kata-kata minum depot air minum tidak layak terus diminum, harus dihapus juga. Itu pun mengurangi omset penjualan kita, betul. Nah, sehingga monggo kita mempunyai usaha di kota minum ini bagaimana sedemikian rupa untuk bisa berbuat yang terbaik. Salah satu saja, kalau mau coba ya monggo desain juga ya air keran dijual 2.500, sudah kemarin tertangkap. Saya beli aqua dan mereka hanya beli tutup galon untuk segelnya. Dan kadang-kadang beli kepada tukang kasar itu dilem pakai hal itu. Lakukan itu. Sekali pun hancurlah kita semua. Ya, tolong dijaga panjenengan bagaimana untuk bisa berjualan sedemikian rupa untuk nanti merugikan orang lain. Bahkan ada masyarakat sih mencret ketuanya sih dibuat. Yes. Gara-gara minum di kota air minum ada di perumahan A, mereka bilang bahasanya ya kita nggak usah mengunggul-unggulkan merek depotnya ya, atau mungkin nggak merek dagang kita, bilangnya yang RO terbaik dan apa ini bermacam-macam. Namanya air minum itu bukan obat. Kalau pada sering susah saya dari kesehatan, air ini bukan obat ya obat air. Jadi kita jangan menonjol-nonjolkan yang terbaik, jangan itu merugikan kita. Semuanya air monggo berjualan berdampingan supaya kita untung semua. Jangan sampai menjatuhkan tetangga kita. Mari kekurangan tetangga kita tetap kita tutupi. Kita satu perkumpulan yang sama, yaitu penjual air isi ulang. Dan sekali lagi jangan mencoba-coba memalsukan ya. Meskipun saya masukkan dengan nanti ini urusan tidak nasional, nanti ketua nasional beda-beda. Urusan ini batu ini ketuanya asosiasi beda-beda. Nanti asosiasi akan kita bubarkan kalau sudah ada perkumpulan dunia air ini per minggu. Jadi kami pun sudah cukup legal karena kami sudah mempunyai dasar hukum dan sebagainya di asosiasi di Kota Minum Bantul. Karena kalau kita badan hukum kan. Tapi setelah ini nanti betul-betul legal dan tingkat pusat ada, kita berlangsung ke sana.
kita bernama masyarakat, dan kita ini menggoda diri kita yang paling dalam bagaimana usaha jangan sampai merugikan masyarakat, karena air ini dibutuhkan semua orang. 80% membutuhkan air ya. Nah, sehingga di mana-mana air itu sangat dibutuhkan. Nah, ini monggo panjenengan udah niatan, mari kita berusaha dengan sebaik-baiknya mencari untung sehal-halalnya. Ya, saya kira itu gambaran dari saya. Jangan sampai kita menjual air minum kita dengan yang tidak, yang kurang layak. Salah satu yang kurang layak ini semua kena. Dulu ada, ini cerita, ada Pak Teguh di pot air minum saya bintangnya banyak, ada 5 bintang. Apa itu? Kalau cek lagi dulu, cek itu kalau tidak lolos kan bintang. Bermacam-macam kandungan polinya bintang. Mereka bangga, padahal nggak tahu itu padahal itu bintang itu menunjukkan bahwa tidak layak. Bakteri kolinya ada bintangnya, terus apa lagi? Koliformnya ada bintangnya dan sebagainya. Malah bangga. Dan ini apa? Saringan tadi sampaikan, saringan apa? RO filter karena kurang lancar di ekonomi. Adalah. Kita ini memberi penjelasan bagaimana mengadili, padahal kita betul-betul memerlukan yang betul-betul rapat. Karena rapat rasanya ya betul, karena kandungan Fe, kandungan mineralnya nggak ada sana. Rasanya kalau mungkin kalau kita minum air mah agak pahit. Kita menyadari mereka kan, bagi orang yang sakit ginjal memang membantu, bukan obat ya, membantu karena itu tidak ada mineralnya, tidak ada zat-zatnya, 0. Dan bahkan ada yang menyampaikan, loh, air di potku kalau mineral aqua dikasih jis, apa? Tak suruh ngetes jadi aku beli baru air aki aja ditesnya kayak apa ini Pak? Air aki lebih bagus, air bisa lebih bagus karena mereka nggak ada mineralnya, nggak ada zat besinya. Iya, ya Pak, apa? Terus saya hanya beli air aki. Sehingga intinya jangan sampai kita menonjolkan di pemerintahan yang terbaik. Salah satu usaha kita jelek, misalnya mendapatkan musibah, pasti semuanya akan mengalami penurunan penjualan. Saya kira itu, monggo kita kompak hari ini, kita tadi akan dideklarasi.